kita berbicara tentang sifat mazmumah dan mahmudah. Mazmumah adalah buruk, mahmudah adalah baik. Di antara sifat-sifat yang buruk, yang pertama adalah marah. Marah itu bisa dikatakan ghadab, bisa dikatakan temperamental. Itu artinya sama saja. Nah, beberapa penyebab sifat marah, ghadab, temperamental, di antara yang pertama fisik atau jasmani, bisa karena kelelahan, bisa karena kekurangan zat-zat tertentu dalam tubuh sehingga kita bisa mudah marah, dan bisa karena reaksi hormon kelamin. Misal wanita sedang PMS itu biasanya mudah marah. Faktor yang kedua adalah faktor psikis atau rohani. Faktor rohani yang bisa membuat kita temperamental adalah yang pertama, kita mempunyai sifat ujub. Ujub itu membanggakan diri sendiri, terlalu membanggakan diri sendiri. Yang kedua adalah faktor perdebatan atau perselisihan, kita tidak mau kalah, kita harus menang dan sebagainya. Ketiga, karena kita bercanda, bersendaguro, terlalu berlebihan. Selanjutnya itu karena kita mendapatkan ucapan yang keji, tidak sopan. Dan bisa juga karena kita benci, sebel, sifat permusuhan pada orang lain. Jadi jelas ada karena fisik, karena psikis. Nah, tingkatan temperamental atau ghadab itu yang pertama adalah marah yang berlebihan. Marah yang berlebihan, meluap-meluap, meletup-letup, yang dinamakan ifrat. Yang kedua adalah golongan yang mereka tidak memiliki sifat marah. Ya pasrah, nerimo, nggak pernah malah marah lah, susah marah gitulah. Itu namanya afrit. Dan sifat yang ketiga adalah adil, proporsional atau iktidal. Sifat iktidal itu tahu kapan kita akan marah, tahu kita harus bisa menahan emosi. Nah, ketika kita marah, ketika kita itu temperamen, itu kita hendaknya yang pertama membaca ta'awud. Ta'awud itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang kedua, sadar posisi, seumpama kita sedang berdiri, kita hendaknya duduk. Kalau duduk itu belum meredakan, kita bisa berbaring dan sebagainya. Pada akhirnya kita wudhu. Dan kita harus diam, jangan berbicara. Dan yang paling penting, mengingat sabda Nabi dan firman Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mampu menahan amarahnya sedangkan bisa saja dia meluapkannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memanggilnya di hadapan para makhluk yang lain pada hari kiamat untuk memberikan pilihan baginya bidadari yang dia inginkan. Hadis riwayat Abu Dawud. Nah, banyak sekali manfaat ketika kita bisa memanage sifat temperamen itu. Memanage sifat marah itu yang pertama, menghindari kebencian dan permusuhan. Yang kedua, bisa membawa kebahagiaan. Ketiga, mendapatkan pahala yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sifat yang kedua adalah kita harus bisa mengontrol diri. Mengontrol diri, memanajemen diri yang dinamakan mujahadah an-nafs.
ngontrol emosi, jangan sampai berlebihan, harus proporsional dan lain sebagainya. Nah, implementasinya bagaimana? Implementasinya yang pertama, memikirkan sebab dan akibat dari sesuatu dan apapun yang kita perbuat, terutama resikonya. Jangan sampai kita termakan emosi kita sendiri dan tanpa memikirkan resiko di belakangnya, dan akhirnya kita juga yang menjadi korban. Yang kedua, implementasinya bersabar dan tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Disinilah kita ditunjukkan kedewasaan kita, kemampuan kita berpikir, bagaimana kecakapan kita dalam mengambil keputusan. Dan ketiga adalah memperbanyak zikir pada Allah Subhanahu wa taala disertai dengan doa. Nah, itulah, dan ini sekali lagi saya tegaskan, ini sangat penting kita mengontrol diri, ya kurang lebih untuk menjaga kehormatan diri kita sendiri. Jangan sampai kita dipandang rendah karena kita mudah emosi. Jangan sampai kita dipandang remeh karena kita menjadi remeh karena kita sendiri. Yang kedua, terhindar dari perilaku yang dapat merugikan orang lain. Ketika kita marah, dan marah itu kok kepada orang lain, otomatis kita sendiri rugi, orang lain juga rugi. Apalagi orang tersebut tidak bersalah pada kita. Kita harus menyelesaikan segala permasalahan dengan jernih dan harus mampu menjadi inspirasi, teladan, tokoh, sosok yang bisa ditiru, dicontoh orang lain. Nah, kita bisa menerapkannya dalam diri kita sendiri, dalam keluarga, dalam masyarakat, dan lain sebagainya, sehingga kita mampu mendapatkan hikmah dari sikap mengontrol diri atau mujahadah an-nafs tersebut.